Oke, pernah nggak kalian sudah buka toko tapi produk yang dijual itu nggak laku sama sekali, teman-teman? Nah, dalam episode 23 kali ini di Ternak Toko, Mas Gus coba akan bahas salah satu ternak atau salah satu toko yang kita buat di bulan Januari kemarin lah. Target kita itu kan sebenarnya di bulan Maret, di waktu Ramadan atau waktu Lebaran itu toko ini bisa grow. Toko ini kebetulan toko sarung kemarin. Nah, di situ ternyata nggak pecah telur, teman-teman. Nah, dan mulai minggu kemarin Mas Gus sudah putuskan buat untuk nge-rebranding lagi untuk toko tersebut. Nah, di toko tersebut tadi, teman-teman, itu bukan cuma gagal karena nggak dapat orderan, tapi dari segi traffic juga belum ada sama sekali. Nah, itu karena itu Mas Gus mutusin untuk buat nge-rebranding ulang toko tersebut yang dulunya sarung, akan Mas Gus coba rebranding kali ini, akan mencoba menjadi sebuah toko kemeja pria gitu ya, teman-teman. Dan nanti di toko ini targetnya akan grow atau puncak-puncaknya ramenya Ramadan di tahun depan gitu ya, teman-teman. Apa aja yang Mas Gus akan lakukan akan kita bahas di video kali ini. Simak video ini sampai selesai. Kalau di sini teman-teman punya kasus yang sama di toko produk atau toko yang nggak ada trafficnya atau nggak terjual, teman-teman bisa ngikutin juga itu ya, teman-teman. Oke, teman-teman, kita langsung mulai aja. Konten pertama atau pembahasan pertama adalah kita flashback dulu ke belakang. Seperti yang saya ceritakan di awal tadi, toko ini Mas Gus bangun kalau nggak salah di bulan Januari awal tahun kemarin. Di awal Januari dengan beranggapan 3 bulan buat optimasi untuk sampai puncaknya nanti di bulan Maret. Tapi ternyata di bulan Maret itu nggak ada orderan sama sekali dan trafficnya pun juga masih rendah. Maka toko ini per minggu kemarin Mas Gus juga sudah akan nge-rebranding. Oke, itu teman-teman. Yang kedua adalah kenapa keputusan rebranding, kenapa enggak dioptimasi aja produknya itu. Nah, kenapa nge-rebranding? Di sini Mas Gus banyak sekali pertimbangannya, teman-teman. Kenapa harus ganti kategori produk? Tentunya kalau kita sarung satu, Mas Gus di sini suppliernya juga masih kebingungan. Kemarin ada sempat di toko yang Lazada sama TikTok itu ada orderan yang sama toko sarung ini juga, tapi kita masih kebingungan untuk suppliernya karena kita belum punya stok sendiri. Dan yang kedua, saya rasa kalau sarung itu jarang sekali, ya mungkin bisa lah kalau di bulan-bulan biasa kayak gini dapat orderan 1, 2, 3. Cuma apakah itu yang Mas Gus pengen kan enggak. Mas Gus tetap pengen konsisten stabil di angka 20-30 setiap tokonya kalau bisa gitu ya, teman-teman. Kalau kemeja nanti kan kemungkinan benar kita di puncaknya di bulan Ramadan, tapi nanti kita masih ada setiap harinya lah masih ada. Biasanya kalau cuma 20-15 itu kalau di kemeja gampang, apalagi kita update-nya cepat, motif yang diinginkan cepat ganti itu. Dan di situ Mas Gus kalau kemeja juga dapat suppliernya, ada suppliernya, jadi lebih gampang buat optimasinya juga, teman-teman. Nah, yang ketiga adalah strategi optimasi toko. Strategi optimasi toko yang Mas Gus kerjakan adalah baru 1 minggu kemarin. Pertama, ini tokonya ya, teman-teman, Asigra. Kita nge-branding semuanya, dari logo, dari deskripsi toko, dari semua produk. Minggu pertama yang Mas Gus kerjakan adalah kita ngupload semua produk yang berkaitan dengan produk-produk kemeja nih, teman-teman. Dan kali ini ada yang berbeda juga. Mas Gus coba pakai AI semua gambar foto utamanya, tapi tetap pakai kalau yang motif ini sesuai motif yang ada di kemeja kita gitu.
Dan produknya ini teman-teman, ini produk yang lama juga belum Mas Gus hapus semua. Nanti kalau sudah jalan, ini produk-produk sarungnya yang lama masih ada semua. Nah, nanti kalau sudah jalan ke mejanya ini baru produk yang lama ini, yang sarung, ada sabjadah, ada hijab, ada mukena. Ini pelan-pelan akan Mas Gus hapus, kalau enggak Mas Gus arsipkan. Minggu pertama kemarin kita akan coba ini posting produk. Kalau Mas Gus sendiri posting produk ini enggak setiap hari atau sehari langsung 20 produk gitu enggak teman-teman. Kita bertahap, sehari dua, sehari dua, sehari dua. Kenapa? Karena toko ini sudah sangat mati suri sekali. Lebih gampang buat toko baru sebenarnya teman-teman. Cuma kendalanya kadang kita harus cari KTP kayak gitu lagi. Cuma kalau toko baru itu kita masih masa kayak inkubasi, tapi kalau toko lama itu seakan-akan susah. Traffic aja di sini masih nol teman-teman. Baru kemarin itu ada kemarin itu ada 1, hari ini belum tahu berapa ini. Hari ini ada 2. Ini trafficnya masih rendah sekali, padahal Mas Gus juga sudah pakai iklan teman-teman. Iklannya, Mas, toko baru belum ada traffic diiklankan, apakah nggak boncos? Emang tujuannya itu kita buat cari pengunjung, kita setting atau budget hariannya di 25.000, karena ini anggaran yang saya rasa Mas Gus nggak cari untung di sini. Ini biarkan kita donasi ke Shopee, ini 25.000 2 produk ini produknya aja hasilnya cuma baru dilihat 11, yang klik baru belum ada malah, makanya di sini saldonya masih utuh teman-teman, belum berkurang sama sekali. Nah, anggaran seperti ini yang Mas Gus relakan lah, kita bakar uang untuk cari traffic dahulu. Yang pertama itu, yang kedua baru tadi, nanti paling Mas Gus bantu FO untuk jasanya, Mas Gus pakai Lapak Group biar ada penjualan, biar kebaca sama algoritma lagi. Untuk strategi yang Mas Gus kerjakan untuk toko yang kali ini adalah itu. Nah, yang terakhir adalah targetnya kapan, Mas? Oke, toko ini Mas Gus persiapkan jauh sebelum Ramadan. Target Mas Gus di kemeja ini tetap di bulan Ramadan di 2026 nanti teman-teman. Kalau nggak salah mungkin sekitar bulan Februari atau Maret awal, nanti target Mas Gus bisa ribuan lah per harinya ketika kita sudah sampai sana. Nah, bulan ini kita mulai optimasi, di bulan 8 masih ada sekitar 5 bulanan lah. Kita semoga target ini bisa tercapai dan semoga bisa rame seperti target Mas Gus tadi, 1000 orderan setiap hari di puncak Ramadan nanti. Oke, jadi teman-teman jangan langsung patah semangat. Terakhir yang Mas Gus sampaikan, nggak semua toko yang ternak toko berhasil. Mas Gus juga ada salah satu contoh toko yang gagal. Itu bukan berarti kita gagal sepenuhnya, kita tetap harus belajar lagi. Intinya di situ teman-teman yang masih mau berproses buat toko online ternyata hasilnya kurang berhasil, mungkin bisa diikuti apa yang Mas Gus kerjakan seperti ini. Itu aja dalam video update ternak toko ini teman-teman. Oh, mungkin satu lagi teman-teman, Mas Gus juga pengen kasih gambaran juga nih. Ada satu toko sebenarnya yang mainan itu juga bagus sekali progresnya teman-teman. Kenapa bilang bagus? Di sini nih, hari ini total pengunjung sebenarnya ada 700. Padahal kalau kita di kategori fashion 700 itu orderan ya minimal kita dapat 10 sampai 15 lah. Tapi di sini orderan tidak ada sama sekali. Nah, salah satu toko ternak toko juga di sini yang produknya mainan ini Mas Gus juga akan optimasi. Ini soalnya trafficnya sudah bagus, pengunjungnya, cuma emang masih ada kendala di konversinya. Mungkin harganya terlalu mahal karena emang Mas Gus ini nggak nyetok produk, jadi kita ambil dari supplier yang dari Shopee, entah dari teman, itu produknya masih kita jual terlalu tinggi gitu ya teman-teman. Ini juga akan Mas Gus optimasi. Itu aja video kali ini di ternak toko.
Nanti ikuti terus episode Ternak Toko setiap hari Seninnya biar teman-teman update perkembangan ternak toko, dan ini juga sebagai platform sharing buat teman-teman juga yang untuk memulai jualan online di marketplace khususnya Shopee, Lazada, dan TikTok. See you next video. Jualan cerdas, orderan beras.